Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih. Ini adalah kesempatan kita bersama untuk menambah ilmu, boleh boleh kita katakan seperti itu. Terutama ini adalah seri profesi informatika Aliansi YouTuber Ekoji Rajawali 34 versi yang ke-31. Versi ke-31 ini kita akan melihat tentang profesi informatika yang terkait dengan ERP Master Data Analyst. Nah, seri profesi informatika ini sudah ada 30 seri yang sebelumnya sudah disampaikan oleh kawan-kawan yang lain di Aliansi YouTuber Ekoji Rajawali. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Prof. Eko, kemudian teman-teman yang ada di Rajawali 34, kemudian juga teman-teman di Politeknik Negeri Lok Sumawe, karena saya bertugas di Politeknik Negeri Lok Sumawe, di jurusan Teknologi Informasi dan Komputer. Para pendengar sekalian, adik-adik mahasiswa, kawan-kawan sekalian, Bapak, Ibu, dan semuanya, ERP Master Data Analysis ini merupakan salah satu profesi yang ada di bidang informatika. Nah, mengapa harus ada ERP ini? ERP ini ketika kita merasakan bahwa seolah-olah ada fasilitas produksi kita yang gagal. Kemudian bagaimana kita untuk memenuhi jadwal produksinya. Kemudian kita mengalami kelebihan persediaan atau kekurangan dalam hal pembiayaan. Nah, ini akan bisa terjawab di dalam enterprise resource planning. Jadi kita harus merencanakan hal-hal yang terkait dengan perusahaan kita. Baik, selanjutnya kita lihat bahwa di dalam ERP ini, karena kita mempunyai permasalahan terkait dengan perusahaan kita, jawabannya adalah ERP yang akan menjadikan fasilitas manufaktur kita yang berupaya untuk mempertahankan keunggulan kompetitif terhadap fasilitas produksi kita. Jadi banyak ketika kita di perusahaan ada yang terkait dengan ERP ini, tentunya terkait dengan bisnis kita saat ini di perusahaan, yang terkait dengan aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang kegiatan baik bisnis kita maupun proses manajemennya, kemudian juga terkait dengan selain terkait dengan proses manajemen, juga terkait dengan akuntansinya, bisnisnya, dan sebagainya. Nah, ketika ERP ini kita kaitkan dengan data, maka kita akan berbicara data di dalamnya. Nah, di dalam satu organisasi tentu banyak data yang ada di dalam sebuah sistem kita. Di dalam katakanlah kita ambil contoh bahwa perusahaan kita bergerak di bidang retail misalnya.
Nah, perusahaan kita tersebut tentu mempunyai data dalam skala yang cukup besar. Nah, data tersebut, data yang kita punyai tersebut bisa jadi mudah terfragmentasi, kemudian mungkin ada yang double, ada yang ganda, dan bisa jadi data yang kita punyai itu akan kadaluarsa. Nah, ketika terjadi hal yang demikian, maka kita perlu menyusun sesuatu matrik kerja kita, kemudian suatu indikator kinerja yang ada di perusahaan kita, agar bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di perusahaan kita, terutama terkait dengan data itu sendiri. Nah, perlu kita pahami juga bahwa tentunya perusahaan kita itu tentu tidak berjalan mulus seperti yang kita harapkan. Ada kendala-kendala di dalamnya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan atau kendala yang ada di perusahaan kita, salah satunya adalah dengan perencanaan sumber daya perusahaan kita. Nah, di dalam ERP ini tentu terkait dengan aplikasi-aplikasi perusahaan. Nah, aplikasi yang kita maksud di sini, ERP yang kita maksud di sini adalah ERP yang berkaitan dengan teknologi informasi. Tentunya teknologi informasi, ERP teknologi informasi ini harus kita susun, kita rancang agar bisa digunakan dalam bisnis skala yang lebih besar. Tentunya ketika kita menyusun apa namanya aplikasi-aplikasi yang berbasis teknologi ini, kita membutuhkan suatu tim khusus yang berdedikasi untuk menyesuaikan, kemudian menganalisis data, dan untuk menangani peningkatan dan penyebaran sistem yang akan kita buat. Para pendengar sekalian, tentunya tidak saja di perusahaan yang besar kita memerlukan ERP ini. Perusahaan kecil juga kita bisa juga menggunakan ERP ini. Supaya apa? Supaya menjadikan ini sebagai solusi di dalam di dalam persoalan manajemen bisnis, dan kita sesuai dengan industri kecil yang kita punyai. Selanjutnya, sebagian besar organisasi menerapkan sistem ERP ini untuk menggantikan perangkat lunak atau untuk memasukkan aplikasi ERP karena belum ada sistem yang lain di tempat perusahaan tersebut. Perencanaan sumber daya perusahaan ERP ini itu merupakan proses di mana suatu perusahaan dapat mengintegrasikan semua aplikasi dan data untuk meningkatkan dan mengelola operasi suatu perusahaan. Artinya apa? Bahwa seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di dalam perusahaan kita, katakanlah seperti tadi, boleh retail, boleh supermarket, kemudian sekolah, kemudian perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang apapun, tentunya ada banyak data, mulai dari depan sampai ke belakang. Artinya apa? Bahwa mulai dari front office-nya sampai dengan ke dalam, pasti akan banyak data di dalamnya. Contoh ketika kita ke supermarket, banyak data-data yang kita temukan ini. Kalau supermarketnya mempunyai data yang begitu besar, tentu harus membuat data-data tersebut mampu diintegrasikan, mampu disatukan agar memudahkan di dalam baik itu analisa dan pengambilan keputusan. Sudah, Bu, sudah. Halo? Sudah, Bu.
Eh, Baik, kita lanjutkan bahwa di dalam perusahaan kita, di dalam sistem yang ada di perusahaan kita, tentunya banyak data-data yang ada di dalam perusahaan kita. Seperti saya sampaikan, baik itu supermarket, sekolah, kemudian retail dan sebagainya, tentu berbicaranya adalah berbicara pada level data. Nah, ERP yang akan kita bahas ini adalah khusus tentang ERP yang terkait dengan ERP master data. Artinya apa? Banyak banyak ERP lainnya, setidaknya ada 18 ERP yang terkait dengan bisnis. Supaya apa? ERP yang ini supaya perusahaan yang dijalankan bisa berlangsung dengan baik dan berjalan dengan baik. Nah, di dalam ERP ini tentunya tidak terlepas dari sistem manajemen basis data yang terpusat. Seperti tadi yang disampaikan bahwa tentunya ada basis data yang terintegrasi atau disebut juga dengan DBMS. Kemudian ada manajemen di situ. Kemudian di dalam hal ini ada juga karakteristik yang penting juga dari sistem RRP yang menguntungkan untuk perusahaan itu sendiri. Nah, selain itu juga di dalam ERP ada arsitektur sistemnya. Kemudian bisa kita lihat bahwa seperti yang saya sampaikan terdahulu, bahwa di dalam ERP ini ada banyak ERP, ada sekitar 18 ERP. Ada untuk Project Manager Enterprise, ERP Arsitek, Enterprise Arsitek, ERP Business, ERP Data Arsitek, ERP Decision Support Analyst, kemudian ERP Developer, Functional Lead, dan yang akan kita bahas di sini adalah ERP dari Master Data Analyst. Nah, sebelum kita jauh berlanjut ke ERP Master Data Analyst, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu sebenarnya ERP di dalam sistem perangkat lunak. Nah, karena ERP Master Data Analyst yang kita bicarakan di sini, artinya kita membicarakan ERP yang terkait dengan teknologi informasi. Atau dalam hal ini, enterprise sistemnya itu adalah yang terkait dengan perangkat lunak. Nah, ERP dengan sistem ini tentu kalau misalnya ini akan bernilai miliaran rupiah, miliaran dolar ya. Kemudian sehingga bisa menghasilkan komponen yang akan mendukung berbagai fungsi bisnis di dalam perusahaan kita. Nah, kemudian jika kita melihat di negara-negara besar dan berkembang bahwa investasi teknologi informasi ini menjadi investasi yang cukup besar dan menjadi salah satu pengeluaran modal terbesar di dalam bisnis yang berbasis TI di Amerika. Kita melihat di Amerika, di negara-negara Eropa lainnya juga seperti itu. Pengalaman saya ketika saya di Turki itu, bahwa setiap perusahaan itu menanamkan investasi mereka untuk bidang teknologi informasi ini. Memang akan berakibat kepada banyaknya tenaga kerja yang sedikit yang akan dibutuhkan oleh perusahaan. Tetapi itu tidak boleh diabaikan. Mereka harus mengikuti perkembangan bahwa perusahaan mereka harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Memang kalau dilihat bahwa ERP ini hanya berfokus pada perusahaan-perusahaan besar pada awalnya. Namun semakin ke sini, semakin tahun ke tahun, itu ERP ini merambah ke perusahaan-perusahaan yang kecil. Kenapa? Tidak saja perusahaan besar, perusahaan kecil juga membutuhkan ERP, terutama
aplikasi ERP yang terkait dengan teknologi informasi. Nah, ini sudah dilakukan penelitian oleh Rubina Adam, Paula Koze, dan Alta van der Merwe. Jadi mereka mendapatkan bahwa untuk saat ini fokus tidak saja pada perusahaan besar, tapi perusahaan kecil juga menggunakan itu. Nah, kemudian ketika kita berbicara ERP master data, tentunya kita lihat dulu master data itu apa sebenarnya. Master data, data master itu boleh kita katakan dua hal yang sama, master data dan data master. Di dalam teknologi informasi, master data ini mewakili data tentang entitas bisnis yang menyediakan konteks untuk transaksi bisnis. Nah, misalnya di perusahaan, tentunya ada banyak data di perusahaan. Nah, nanti akan kita lihat bahwa data-data apa saja yang ada di perusahaan. Kemudian ketika data-data itu ada, maka dibutuhkan pengelompokan. Boleh dikatakan kalau misalnya datanya besar, tentunya ketika orang berbicara kepada perancangan basis datanya, tabelnya itu akan banyak. Ketika tabel banyak, tentunya tabel-tabel yang banyak itu tentu ada, kalau boleh kita katakan ada induknya, ada induk semangnya. Nah, sehingga induk semang ini di dalam data nanti akan menjadi master data itu sendiri. Dan tentunya banyak entitas-entitas yang boleh kita katakan bahwa salah satunya misalnya entitas untuk bagian penjualannya. Nah, tentu di dalam entitas bagian penjualannya ada master datanya. Para pendengar sekalian dan penonton sekalian, di dalam pembahasan saya barangkali ada yang mungkin nanti ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang barangkali ada yang berbeda pemahaman, mungkin boleh kita diskusi terkait dengan perbedaan pemahaman tersebut. Karena dari sudut mana kita lihat tentunya akan berbeda ininya. Nah, berikutnya kategori dari master data yang paling umum ditemukan adalah itu terkait dengan individu, organisasi, peran seperti pelanggan, pemasok, karyawan, produk, struktur keuangan, dan sebagainya. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di dalam perusahaan-perusahaan tentunya mereka punya pelanggannya. Ada dalam satu organisasi yang besar, misalnya supermarket, mereka punya pelanggan. Misalnya seperti Indomaret. Mereka juga punya pelanggan Indomaret, Alfamart yang sejenisnya. Mereka juga punya pelanggan. Dan pelanggan juga mereka bagi ada dua. Ada pelanggan yang memang bukan anggota dari penjualan mereka, artinya ada membernya, kemudian ada yang pelanggan yang tidak ada membernya. Nah, tentunya di dalam hal ini peran master data di dalamnya sangat penting. Kenapa? Untuk mengklasifikasi mereka masing-masing. Artinya satu yang terkait dengan data pelanggan yang punya member dan satu yang tidak punya member. Kenapa harus dipisahkan seperti itu? Karena ada banyak manfaat yang diperoleh oleh konsumen atau pelanggan yang mempunyai membernya. Nah, selain itu, di dalam perusahaan yang seperti Alfamart tadi, tentu juga ada pemasoknya, ada data pemasoknya. Kemudian selain itu, ada karyawannya. Nah, selain ada individu, organisasi, peran, pelanggan, dan pemasok serta karyawan, bisa jadi bahwa satu perusahaan ini, satu enterprise ini mempunyai produknya. Kemudian juga mereka memiliki struktur keuangan dan konsep lokasi mereka. Nah, semua hal ini supaya data-data, data organisasi, data pelanggan, data pemasok, data karyawan, data produk, dan struktur keuangan menjadi satu sistem yang terintegrasi dan mudah
untuk dianalisa, maka adalah lahir apa namanya, maka adanya suatu master data yang akan menjadi induk dari semua data-data yang ada di dalam perusahaan. Nah, ini ketika berbicara master data, kita tentunya akan berbicara bisnisnya, berbicara pengelolaannya, berbicara pengelolaan, berbicara manajemen. Nah, perlu di dalam profesi, untuk profesi master data analis ini, tentunya kemampuan-kemampuan yang harus kita miliki untuk menjadi seorang master data analis, itu tentunya kemampuan yang terkait tentang salah satunya adalah manajemen data, kemudian kemampuan kita memahami, mengerti tentang basis data, kemudian desainnya, kemudian bisnisnya, desain bisnis, dan beberapa lain sebagainya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa di dalam master data ini ada materialnya. Kemudian ada yang kecil-kecilnya, seperti data accounting, data general, data purchasing, dan data-data lainnya, itu akan menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus, jika semua data-data, baik data accounting, data generalnya, data purchasing-nya, itu ada dalam satu master data, dalam satu database, sehingga akan memberikan dampak yang menguntungkan bagi perusahaan di dalam pengelolaannya. Nah, kita lihat bahwa di dalam material master data ini ada beberapa yang ada di dalamnya, di dalam master data ini. Di antaranya itu adalah basic data, kemudian ada MRP, ada stock in plain storage, accounting, storage, warehouse management, classification, forecasting, quality management, work scheduling, sales, dan purchasing. Nah, itu adalah beberapa dari business interaction dari material master data yang kita punyai. Nah, kalau kita lihat beberapa data-data yang ditampilkan ini, tentunya berujung kepada dari master data yang ada ini nanti akan memudahkan dalam pengelolaan. Nah, profesi nanti akan kita lihat bahwa bagaimana sih sebenarnya profesi untuk master data analis ini. Nah, sebenarnya di Indonesia itu perlukah atau tidak sebenarnya? Nah, kalau kita lihat, kita buka-buka internet, memang penerapan ini di Indonesia juga banyak, apalagi di luar negeri, terutama di Eropa misalnya, di Amerika misalnya. Hal ini cukup penting. Kenapa? Ketika mereka dalam pengambilan keputusan dalam sesuatu hal, mereka akan berpedoman kepada data-data yang ada. Katakanlah ketika mereka akan melakukan klasifikasi, nah, atau melakukan peramalan, atau penjualannya, atau bagaimana sistem keuangannya, atau bagaimana sistem penyimpanannya, maka kalau ada master datanya, maka pengelolaannya akan lebih mudah dan pengelolaannya akan lebih teratur, sehingga tujuan suatu perusahaan akan bisa tercapai dengan adanya adanya master data analis ini. Nah, ada pertanyaan mungkin, master data dengan master data analis, apakah sama? Nah, kalau kita lihat ada perbedaan. Kalau data analis, dia menganalisa data-data yang ada. Nah, master data ini, master data analis artinya bahwa data-data yang dianalisa adalah master datanya. Mungkin kalau dari sepintas memang
bisa kita lihat tidak akan jauh berbeda. Yang satu master data, kemudian yang satu master data analis, kemudian satu lagi data analis. Mungkin di data analis nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Nah, kita kembali ke ada forecasting, ada klasifikasi. Nah, ini salah satu bagian dari master data. Nah, untuk apa? Misalnya sebuah perusahaan dia bisa mengklasifikasi, misalnya mana jualan mereka yang apa namanya, yang banyak laku, kemudian mana jualannya yang kurang laku, kemudian tata letak place-nya, penempatannya bagaimana, sehingga akan membawa keuntungan bagi perusahaannya. Misalnya, ketika tata letaknya diperbaiki, mungkin konsumen akan datang. Ketika konsumen datang, mereka akan melihat, oh, kita belanja di sini aja. Kenapa? Mudah, tata letaknya kita lihat bagus, kemudian mungkin tidak terlalu mahal dan sebagainya. Nah, tata letaknya, dari mana mereka tahu tata letak? Nah, ketika datanya dianalisa, misalnya orang ketika membeli Indomie, mungkin di dekatnya ada sausnya langsung. Ketika orang datang ke tempat ke apa namanya, ke sebuah supermarket, nah dia lihat Indomie dan di dekatnya ada ini. Nah, biasanya akan si pelanggan ini membeli Indomie, kemudian membeli sausnya, kemudian siapa tahu ada minyak di sampingnya. Nah, tata letak yang itu dari mana diketahui? Diketahui apa namanya, penyusunan tata letak itu diketahui tentu. Selanjutnya, ini sudah kita ini tadi. Nah, di dalam ERP Master Data Analis ini, kita lihat kembali bahwa analis master data atau analis data master melakukan dan mempelajari sistem dan prosedur komputer di suatu organisasi, kemudian memberikan solusi yang terkait dengan sistem informasi untuk membantu organisasi dalam beroperasi secara efektif dan efisien. Kemudian, ERP Master Data Analysis ini juga menyatukan bisnis dan teknologi TI dengan memahami kebutuhan dan keterbatasan antara Pak Arhami. Pak. Oke Pak, sudah bisa lanjut lagi. Oh sudah. Oke. Baik, Bapak Ibu pendengar sekalian, adik-adik mahasiswa semuanya. Mohon maaf tadi terjeda. Nah, ketika kita ingin menjadi seorang master data analis master data, maka tentunya di sini juga melihat apa pendidikan kita, kemudian bagaimana pengalaman kita, kemudian juga kualitas kemampuan yang kita miliki. Nah, pendidikan di kebanyakan kalau kita lihat di apa namanya di internet misalnya, boleh kita lihat di internet itu kebanyakan dari profesi sebagai master data analis itu adalah yang berpendidikan S1 atau sarjana kalau di tempat kita, atau diploma 4. Nah, walaupun ada yang beberapa perusahaan mereka lebih menekankan kepada sarjana S2. Nah, kemudian yang lebih ini lagi adalah bahwa
pendidikan untuk menjadi master data analis ini tentunya yang berbasic pada bidang teknologi informasi dan komputer. Boleh orang sistem informasi, boleh orang teknik informatika, boleh komputer engineering, dan lain sebagainya, yang tentunya ada afiliasi komputer. Ada afiliasi komputer ya. Nah, pertanyaannya, apakah kalau bidang lain, misalnya dari teknik dan sebagainya bisa? Bisa saja, asal mereka punya kompetensi. Nah, di dalam hal master data analis ini tentunya kita harus memiliki kompetensi yang merujuk kepada bidang yang akan kita geluti ini. Misalnya, ketika master data analis ini, kemampuan kompetensi apa yang harus kita miliki sebagai dukungannya? Tentunya ada bisa jadi kalau memang ini programming, kompetensi programming, kemudian administrator data, kemudian administrator jaringannya, kemudian kompetensi data analisnya, dan kompetensi-kompetensi lain yang mendukung master data analis ini. Nah, saya pikir pendidikan memang biasanya adalah dari, kalau di Indonesia mungkin masih S1 dan D4, begitu juga di luar negeri juga. Pendidikan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang master data analis ini adalah yang memiliki pendidikan minimal S1 atau D4. Nah, apalagi D4 kalau yang berasal dari politeknik. Nah, ini mungkin akan lebih bagus lagi. Kenapa? Karena politeknik sendiri adalah memang pendidikan vokasi yang memang mendidik, memang mata pelajarannya, mata kuliahnya itu adalah 70% itu praktek, 60 sampai 70% praktek, dan 30 sampai 40% teori. Jadi mungkin kualifikasi untuk pendidikan vokasi akan lebih baik. Nah, apakah yang akademik juga ini? Ya, tentu saja yang akademik juga demikian. Yang akademik juga bisa mengikuti berbagai kompetensinya yang mendukung dengan master data analis ini. Kemudian ketika kita melamar ke perusahaan, tentunya pengalaman kita juga akan dilihat. Nah, artinya apa? Bahwa kalau kita mempunyai pengalaman-pengalaman yang terkait dengan basis data, terkait dengan jaringan, terkait dengan administrator basis data, administrator jaringan, tentunya akan lebih mudah bagi kita untuk diterima. Minimal ada pengalaman 2 tahun di bidang komputer, sehingga kita mudah untuk untuk bekerja di master data analis ini. Adik-adik sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, para pendengar dan penonton semuanya, selain itu untuk menjadi master data analis, tentu ada kualitas kemampuan lainnya yang harus kita punyai. Karena ini berkaitan dengan analisa, maka kemampuan kita menganalisa itu sangat dibutuhkan. Artinya bukan ketika ada data, kemudian ketika ada master datanya, kemudian ketika ada persoalannya, kita cuma melihat begitu saja, kemudian analisa yang biasa. Nah, kalau analisa yang biasa, yang bukan dari bidang komputer juga bisa melakukannya. Nah, karena kita ini basisnya adalah basis komputer, tentu menganalisa yang deep analisa yang mendalam terhadap kasus-kasus yang terkait dengan data di perusahaan. Nah, bagaimana kita mempunyai kemampuan analisa yang baik? Nah, kemampuan analisa yang baik ini tentunya berawal dari pengalaman kita. Makin banyak pengalaman kita, itu akan memudahkan kita untuk menganalisa. Kalau dalam hal ini terkait dengan teknologi, berarti memudahkan kita untuk menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan teknologi informasi. Dalam hal ini adalah master data analisnya. Kemudian kemampuan berkomunikasi. Kenapa kemampuan berkomunikasi diperlukan dalam master data analis? Ketika ada data-data yang belum terintegrasi dengan baik, maka kita bisa berkomunikasi dengan baik
Kita tahu apa yang harus kita tanyakan. Kita tahu menggunakan kata-kata apa sehingga kita bisa menarik menarik hal-hal atau menarik masalah-masalah yang ada di dalam yang ada di bagian yang dimaksud. Misalnya ada di bagian ada perlu bantuan di bagian keuangan misalnya. Nah, kalau kita berkomunikasi yang salah, maka informasi yang kita terima juga akan keliru atau bisa jadi informasi yang salah. Akibat dari informasi dan komunikasi yang salah, maka keputusannya juga akan ikut, tentu akan salah juga. Nah, kemudian harus ada inovasi dan kreativitas. Nah, kenapa ini juga diperlukan? Apalagi era sekarang, era revolusi industri 4, maka inovasi dan kreativitas untuk menjadi seorang analis itu dibutuhkan. Kenapa? Karena ada data-data, dari data-data tersebut apa yang harus kita lakukan. Kemudian ini dimasukkan ke dalam master data yang mana, yang ini dimasukkan dalam data master yang mana. Kemudian bagaimana cara mengintegrasikannya. Nah, kemudian ketika kita terjun menjadi master data analis, maka kerja kita adalah berinteraksi dengan komputer, itu sudah pasti. Kemudian yang pastinya lagi kita membuat keputusan dan memecahkan masalah, sudah pasti. Kemudian memproses informasi, sudah pasti. Tentu yang memproses informasi nanti sistemnya, seperti tadi bahwa ketika ada permasalahan di perusahaan tempat kita bekerja, sebagai seorang master data analis, kita harus menggali berbagai macam informasi. Kita harus pintar-pintar. Bagaimana pintar-pintar kita menggali informasi yang ada di dalam perusahaan tersebut, sehingga kita bisa membuat sesuatu keputusan yang baik untuk kemajuan perusahaan yang ada di tempat kita. Kemudian mendapatkan informasi, memproses informasi, mendapatkan informasi seperti yang kita sampaikan tadi, saya sampaikan tadi bahwa bagaimana kita harus memiliki komunikasi yang bagus dengan semua bagian. Bagian pembelian, bagian penjualan, bagian keuangan, bagian produksi. Nah, kita harus memiliki memiliki ikatan yang kuat, memiliki cara yang baik sehingga informasi bisa kita peroleh. Kemudian bekerja sebagai master data analis juga mengharuskan kita untuk mengevaluasi informasi dalam menentukan kepatuhan terhadap standar. Nah, bukan berarti ketika kita menjadi seorang master data analis sembarang-sembarang saja kita melakukan atau mengelola data, memproses data dan sebagainya. Nah, harus ada standar kepatutannya atau kepatuhannya. Jadi nanti, nah di dalam ini bagaimana cara kita mengevaluasi informasi sesuai dengan standar, tentunya kita harus mempelajari hal-hal yang lain yang terkait tentang evaluasi. Nah, ini ada saya ambil sumber dari Zipia. Nah, saya lihat di Zipia ini banyak, bisa kita lihat dia jobnya banyak, kemudian berapa gajinya. Nah, kalau di Amerika ini seorang master data analis itu gajinya bisa $71.000. Nah, jadi besar memang datanya. Kenapa? Karena tanggung jawabnya juga besar. Nah, kemudian ada beberapa level untuk job di dalam master data analis ini. Nah, ada master data analis, ada vendor master data associate analyst, ada lead master data analyst, kemudian ini ada beberapa tempat. Nah,
gajinya juga beragam. Nah, kita lihat bahwa setahun itu 63.591 dolar. Besar-besar gajinya. Kemudian ini ada 59.796. Nah, besarnya gaji menunjukkan bahwa besarnya tanggung jawab kita terhadap aplikasi yang akan kita ini. Artinya, master data analis ini juga memiliki pekerjaan yang besar dan tanggung jawabnya juga harus yang besar. Nah, nanti kalau di Indonesia juga banyak tempat-tempat pekerjaan yang ini master data analisnya. Nanti bisa dilihat di di internet, bisa dicari. Nah, kemudian karena ini adalah kompetensi, salah satu kompetensinya, karena ERP Master Data Analyst ini adalah salah satu bagian dari kompetensi dan termasuk peta okupasi dalam KKNI bidang TIK. Maka ketika kita bergelut di sini, ketika kita ingin menjadi seorang master data analis, profesi kita sebagai master data analis, nah kompetensi apa saja yang harus kita miliki. Nah, kalau menurut peta okupasi ini, itu ada 4 unit kompetensi yang harus kita miliki agar kita bisa dikatakan sebagai seorang master data analis. Nah, apa-apa saja kompetensi yang harus kita miliki? Tentunya yang pertama itu adalah mampu melakukan migrasi data, mampu melakukan update data master, mampu melakukan troubleshooting terhadap sistem ERP, kemudian mampu merancang rencana pemulihan dari bencana. Artinya kalau ada misalnya kerusakan, kemudian ada trouble, kita bisa menghandle-nya. Nah, kalau kita lihat deskripsi untuk unit melakukan migrasi data, maka dapat kita lihat di sini bahwa kita harus tentunya di dalam mengikuti kompetensi ini, sebelumnya untuk apa kita harus memiliki kompetensi ini supaya kita mudah diterima di tempat kerja. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah menyiapkan data master dan data transaksi dalam format tertentu. Kemudian mengekspor data dari legacy database. Kemudian mengimport data ke database sistem ERP. Nah, kalau kita lihat di sini, di dalam migrasi data ini, kita harus paham dan tahu bagaimana data master atau master data dan data transaksi diidentifikasi. Jadi kita harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi yang mana data master dan yang mana data transaksi. Kemudian data master dan data transaksi dikumpulkan sesuai dengan database ERP-nya. Kemudian data yang terkumpul disesuaikan ke dalam struktur data yang baru. Kemudian data yang terkumpul dibuat ke dalam format tertentu. Kemudian data master dan data transaksi diekspor dan diformat sesuai database sistem ERP. Nah, kalau kita lihat unit melakukan migrasi data, maka kita bisa mengambil kesimpulan untuk migrasi data ini, kita harus punya kemampuan tentang basis data. Nah, jadi kita tahu yang mana data master, kemudian kita tahu yang mana data transaksi. Kemudian selanjutnya melakukan update data master. Nah, ini juga terkait dengan basis data. Artinya kita bisa mengidentifikasi kebutuhan perubahan data master. Kemudian melakukan perubahan data master sesuai kebutuhan. Nah, apa yang unjuk kerja yang harus kita lakukan? Perubahan data master diidentifikasi sesuai permintaan pengguna. Perubahan data master diidentifikasi berdasarkan kebutuhan data standar format. Nah, kemudian
Ada troubleshooting juga sama. Jadi kita harus menganalisa kesalahan pada sistem ERP kita. Nah, kemudian hasil perbaikan tersebut kemudian kita uji. Sehingga nanti akan apa namanya? Sistem yang mengalami trouble tersebut bisa apa namanya? Diperbaiki sehingga akan lebih baik. Kemudian merancang rencana pemulihan. Nah, rencana restore database aplikasi berdasarkan pengaturan backup dan kebijakan perusahaan, kemudian proses pengujian dan sebagainya. Artinya bahwa untuk master data ini tentunya kemampuan-kemampuan dasar yang terkait basis data juga harus kita miliki. Kemudian misalnya kita juga harus memahami bagaimana nanti ketika sistem kita mungkin perusahaan yang kita bekerja perusahaan tempat kita bekerja, misalnya pertama menggunakan basis datanya dengan menggunakan misalnya akses, kemudian beralih ke yang SQL servernya. Nah, bagaimana kita mengintegrasikan atau bagaimana kita bisa memindahkan datanya? Bagaimana data-data yang ada bisa kita sesuaikan dengan platform perangkat lunak yang dimiliki. Nah, kita harus ketahui. Tadi mau ada taman logo. Jadi itu saja, banyak hal yang lain sebenarnya yang bisa kita bahas di dalam master data ini, tapi intinya adalah kesimpulan kita bahwa master data ini memang diperlukan. Kemudian profesi sebagai master data analis ini pasti dibutuhkan di setiap perusahaan. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa semua perusahaan saat ini menggunakan apa namanya, platform yang berbasis teknologi informasi dan komputer. Jadi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, bahwa jangan takut untuk bergelut di bidang master data analis ini. Jangan takut untuk memiliki kompetensi master data analis ini, karena bahwa pengetahuan yang kita dapatkan di kampus insya Allah bisa dipraktekkan ketika kita bekerja di perusahaan yang apa namanya, di perusahaan yang ada banyak perusahaan, baik perusahaan asing maupun perusahaan yang ada di Indonesia. Apalagi pengelolaan data sekarang itu tidak perlu kehadiran kita di sana. Cukup kita bekerja dari jarak jauh secara online, maka semuanya akan memudahkan dalam pekerjaan kita ini. Demikian saja presentasi tentang ERP analisis master data analis ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh apa namanya, dituliskan di live chat-nya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, adik-adik semua, para pendengar dan penonton sekalian. Tentu dalam hal ini ada banyak kekurangannya, dan itu tentu datangnya dari saya,
Kemudian jika ada yang didiskusikan lebih lanjut, bisa kita diskusikan, dan mohon juga mungkin yang mendengar ini, yang menontonnya banyak yang ahli-ahlinya. Nah, jika ada kekeliruan dari apa yang saya sampaikan, mohon untuk diperbaiki. Dan itu karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Kemudian untuk adik-adik bahwa jangan takut untuk berprofesi sebagai master data analis, dan sudah dilihat tadi bahwa di dalam master analis itu ada 4 unit kompetensi yang ketika akan ditempatkan di dalam ERP Master Data Analyst ini, 4 kompetensi yang harus dimiliki. Dan saya pikir kalau lulusan S1 dan D4 yang menggeluti bidang basis data, administrator database, kemudian administrator jaringan, kemudian rekayasa perangkat lunak, dan bidang-bidang lainnya, saya pikir tidak akan sulit untuk memahami dan tidak akan sulit untuk lulus uji kompetensi ini. Kemudian kalau misalnya untuk kompetensi yang terkait dengan ERP Master Data Analyst ini, mungkin bisa dicari di mana LSP yang memiliki ERP Master Data Analyst ini. Kita di Exprenexus ini juga ada skema kompetensinya yang terkait dengan jaringan dan pemrograman ada. Nanti bisa dihubungi ke teman-teman yang ada di aliansi YouTuber Ekoji Raja Wali 34 ini. Terakhir kali saya pribadi menyampaikan terima kasih terutama kepada Prof. Eko yang sudah memberikan kesempatan belajar bagi saya untuk mempresentasikan seri profesi informatika ini. Kemudian terima kasih saya juga kepada Pak Ketua, Pak Rangga Firdaus, kemudian kawan-kawan lainnya yang memberi support kepada saya, kawan-kawan yang terutama yang sudah selesai mempresentasikan ini. Terima kasih untuk semua, dan saya akhiri pertemuan ERP Master Data Analyst ini untuk seri profesi informatika, seri yang ke-31. Jangan lupa saksikan seri profesi informatika selanjutnya yang ke-32 nanti besok. Nanti bisa ditonton juga di YouTube seperti ini. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekhilafan, mohon maaf atas banyak kekurangan yang saya miliki. Saya akhiri, selamat sore buat kawan-kawan semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak ya, sudah di ini Pak ya? Oke Pak, sudah selesai kita Pak.